masing-masing. Ada spesialis ruqyah ain, ada spesialis ruqyah gigitan binatang berbisa dan seterusnya. Kemudian Rasulullah datang, sama seperti tradisi-tradisi sebelumnya. Tugas Rasulullah meluruskan ruqyah-ruqyah yang ada ini. Makanya di dalam kitab-kitab hadis, ruqyah ini bisa kita temukan dalam kitab At-Tib. Nanti Bapak buka Sahih Bukhari, di mana ini ada pembicaraan ruqyah ini? Buka kitab At-Tib. Tib itu artinya apa? Pengobatan. Kalau bahasa sekarang kedokteran. Kuliah Tib artinya fakultas kedokteran. Jadi ruqyah itu bagian dari pengobatan. Ruqyah itu bagian dari kedokteran. Jadi apakah ruqyah dengan kedokteran modern itu bertentangan? Tidak. Justru bisa dikombinasikan. Jadi kita dalam konteks ruqyah ini tidak mempertentangkan, ya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu, ya, peranan seorang dokter itu sangat diperlukan. Ya. Kita ada satu forum namanya IMF, ya, International Islamic Medicine Forum. Di situ banyak dokter, banyak profesor medis, ya, banyak praktisi-praktisi bekam, praktisi-praktisi ruqyah. Yang diantara mereka juga ada yang memang dokter dari awalnya, tapi dia mendalami ruqyah dan bekam. Jadi artinya tidak dipertentangkan antara ruqyah dan kedokteran, ya. Jadi kalau kita ingin hapuskan ruqyah ini, berarti kita hapuskanlah hadis-hadis tentang ruqyah tadi, ya, karena memang banyak, ya. Dan kasus-kasus yang hendak diruqyah ini, ya, dia macam-macam. Para ulama-ulama kita, ya, khususnya dalam bidang Tibbun Nabawi, ya, banyak ulama-ulama yang menulis kitab Tibbun Nabawi. Misalnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, ada kitabnya Tibbun Nabawi. Imam Az-Zahabi ada kitabnya Tibbun Nabawi. Imam As-Suyuti ada kitabnya tentang Tibbun Nabawi. Dan di dalam Tibbun Nabawi itu ada ruqyah, ada bekam, ada herbal, ya. Jadi memang itu sudah ada sejak itu. Jadi nggak bisa kita, untuk apa ruqyah ini kalau sudah ada dokter gitu. Nah, ada kasus-kasus yang dokter tidak bisa mengatasinya, ya. Seperti misalnya gangguan sihir. Pakai apa dokter mengatasi gangguan sihir? Misalnya gangguan penyakit ain, ya, gangguan jin misalnya. Sihir juga macam-macam. Ada sihir makul, ada sihir masyrub, sihir yang terminum, ada sihir madfun, sihir yang ditanam, ada sihir mu'allaq, macam-macam, ya. Dan tujuan-tujuan sihir itu juga macam-macam, ya. Ada sihirul marad, ya, sihir untuk menimbulkan penyakit, ya. Ada sihir jomblo kan, supaya orang nggak nikah. Ada sihir mandul, ada, ya. Dan itu ditulis oleh para ulama-ulama, bukan orang-orang sembarangan, orang-orang yang memang alumni dari Al-Azhar, dari Universitas Madinah dan seterusnya, ya. Jadi menghadirkan ruqyah di tengah-tengah masyarakat ini adalah memunculkan solusi terhadap apa yang belum tersentuh oleh dunia kedokteran, terkhusus dokter jiwa atau psikolog atau psikiater, ya.
Bahkan ada pasien-pasien itu yang memang dia sakit kejiwaan. Jadi di samping dia ditangani dengan tibu nabawi, dengan bekam, dengan ruqyah, kita juga menganjurkan dia ke dokter. Nah, jadi kombinasi. Jadi tidak bisa kita ambil satu, kita buang yang lain. Gitu. Jadi kalau ada orang menolak kedokteran modern, ya, dan mengatakan bahwa hanya ruqyah tibu nabawi saja yang benar, yang harus dijadikan solusi, justru itu bertentangan dengan semangat ilmu pengetahuan yang digagas oleh Islam, gitu kan. Selama ilmu pengetahuan itu memberikan manfaat kepada manusia, maka itu diterima oleh manusia. Begitu juga dengan dunia kedokteran, ya. Bahkan obat-obat dokter, ya, selama tidak mengandung unsur haram misalnya, ya, itu boleh digunakan. Tapi kalau ada unsur haram, ya, unsur najis, ya, maka tentu para ulama juga memberikan fatwa-fatwa yang menganjurkan kita bersikap bagaimana. Kalau dalam keadaan darurat, ya, ad-daruratu tubihul mahzurat, kan gitu. Darurat membolehkan hal yang terlarang. Tapi kalau masih ada solusi yang halal, maka yang haram tadi harus kita singkirkan.